Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Anak-anakku sekalian, berbahagia pada malam ini. Materi pengajian kita pada malam ini yaitu mengenai tentang klasifikasi bid'ah dari Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, ini kita mengambil rujukan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Ala wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna syarral umuri muhdatsatiha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah." Sunan Ibnu Majah nomor 45. Mungkin terjemahannya sudah sering kita dengar itu. Ini menurut penjelasan di dalam kitab ini, Imam Syafi'i mengatakan, wa ma ahsanu wa aswabu wa ma ahsanu wa aswabu kalamu Syafi'i rahimahullahu anhu radhiyallahu anhu, yang terbaik dan yang paling benar perkataan Imam Syafi'i, mudah-mudahan Allah merdai daripadanya. Haitsu qala, Imam Syafi'i berkata, al-muhdatsatu darbani, barang yang baru itu dua macam. Wa muhdatsatul umuri, itu yang dimaksud di sini perkara yang baru. Imam Syafi'i membagi hal-hal yang baru itu menjadi dua bagian. Ahaduhuma, salah satu daripada keduanya itu, ma ahdatsa mimma yakhalifu kitaban, apa saja yang baru tapi tidak menyalahi Al-Quran, au sunnatan, atau tidak menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au athar sahabah, atau tidak menyalahi asar para sahabat, au ijma'al ulama, atau tidak menyalahi ijma' para ulama, saya ulang sekali lagi, ma ahdatsa mimma yakhalifu kitaban, apa saja yang baru yang menyalahi kitaban Al-Quran, au sunnatan, atau menyalahi sunnah Rasul, au athar sahabah, atau menyalahi asar para sahabat, au ijma'an ulama, atau menyalahi ijma' para ulama, fahadhil bid'atud dhalalah, inilah yang disebut namanya bid'ah dhalalah, yang masuk neraka. Jadi menurut Imam Syafi'i, kalau hal yang baru itu menyalahi Al-Quran, menyalahi sunnah, menyalahi asar sahabat, menyalahi ijma' para ulama, fahadhil bid'atud dhalalah, maka inilah yang disebut namanya bid'ah dhalalah, yang masuk di dalam hadis yang mengatakan wa kullu muhditsatin bid'ah
wa kullu bid'atin dhalalah. Wasani, yang kedua, ma ahdatsa minal khairi, apa hal yang baru itu tapi mengandung hal-hal yang baik. La khilafa fihi, tidak ada perselisihan padanya. Liwahidin min hadza, salah satu daripada ini, misalnya tidak bersalahan dengan Al-Quran, tidak bersalahan dengan sunnah Rasul, tidak bersalahan dengan asar sahabat dan ijma' para ulama. Kata Imam Syafi'i, wa hadhihi muhdatsatun ghairu madmumatin. Inilah suatu perkara yang baru yang tidak termasuk tercela. Ghairu madmumatin, itu tidak tercela. Nah, ini yang disebut namanya bid'ah hasanah. Kalau yang pertama tadi disebut namanya bid'ah madhmu. Waqad qala Umar radhiyallahu anhu, telah berkata Umar radhiyallahu anhu, fi qiyami Ramadan, membicarakan tentang salat tarawih di bulan Ramadan, dia mengatakan ni'matul bid'ati hadhihi, paling nikmat bid'ah adalah ini. Karena yang pertama melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat itu ialah Sayyidina Umar bin Khattab. Dan tidak pernah disuruh oleh Rasulullah dan tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi Umar bin Khattab melaksanakan tarawih 20 rakaat. Sehingga Umar mengatakan ni'matul bid'ati hadhihi, nikmat bid'ah ini. Ta'ayyanu annaha muhdatsatul lam takun, ditentukan bahwasanya yang baru itu tidak ada. Idza kanat laisa fihi, apabila ada tidak ada di dalamnya, radda madha, yang ditolak bagi apa yang terjadi. Hadza kalam Syafi'i radhiyallahu anhu, inilah pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Anzur, maka pandang olehmu, kaifa tahrizu fi kalamihi, bagaimana untuk menghindari dalam perkataannya, an lafzil bid'ah, daripada lafaz bid'ah. Walam yurid ala lafzil. Pada keterangan yang lain, Imam Syafi'i mengatakan, qala Syafi'i, al bid'atu bid'atani. Dia tidak mengatakan al-muhdatsatu di sini, tapi dia secara jelas mengatakan al-bid'atu bid'atani. Bid'ah itu dibagi dua. Mahmudatun wa madhmumatun. Ada namanya bid'ah yang terpuji dan ada namanya bid'ah yang tercela. Fama wafaqas sunnah fahuwa mahmudun. Apa yang sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW bahwa mahmudun, itu disebut namanya bid'ah yang terpuji. Wa ma khalafaha bahwa madmumun. Dan apa saja yang bid'ah itu menyalahi daripada sunnah Nabi SAW bahwa madmumun, maka itu adalah tercela. Nah, keterangan ini dikeluarkan oleh akhrajahu Abu Nuaim di makna min tarki Ibrahim, jalan Ibrahim bin Junaidi an Syafi'i. Inilah antara lain keterangan Imam Syafi'i. Jadi menurut Imam Syafi'i bid'ah itu dua macam. Ada yang hasanah dan ada yang sayyi'ah. Yang hasanah disebut mahmudah, yang sayyi'ah disebut madhmu. Secara spesifik itu Imam Syafi'i itu membagi bid'ah pada dua macam tadi. Satu, sesuatu yang diada-adakan atau yang baru dan menyalahi Al-Quran, Al-Hadis,
al-athar sahabat dan ijma ulama, ini disebut namanya bid'ah dhalalah atau bid'ah madhmu. Yang kedua, sesuatu yang baru yang terdapat unsur kebajikan yang tidak menyalahi sedikit pun dari itu, yaitu Al-Quran, hadis, asar sahabat dan ijma ulama, maka itu disebut namanya bid'ah hasanah. Nah, apa sih takrif, definisi daripada bid'ah itu? Kita lihat di sini faslun fil bid'i. Pasal pada menyatakan bid'ah. Al bid'atu fi'lu ma lam ya'had fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama bid'ah itu yaitu perbuatan yang tidak pernah ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya munqismatun, ada yang membagi bid'ah ini menjadi 5. Yang pertama bid'atu wajibatun, bid'ah wajib. Bid'ah wajib ini ialah setiap bid'ah yang terkena kaedah atau undang-undang kewajiban serta dalil-dalilnya. Seperti sibuk menekuni ilmu nahwu. Jadi ilmu nahwu ini di zaman Rasul itu tidak ada itu. Yang pertama mengarang ilmu nahwu ialah Sayyidina Ali. Itu pun yang dikarang cuma 3, isim, fi'il dan huruf. Dilanjutkan oleh Syekhul Farah, ada juga mengatakan Abul Aswad Adu. Nah, jadi mempelajari ilmu nahwu atau mempelajari ilmu Arabia. Kata guru saya dulu, ilmu Arabia itu ada 14. Yang pertama ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu arud, ilmu mantiq, ilmu balaghah, ilmu bayan, ilmu lughah, ilmu tafsir, ilmu mustalahul hadis, ilmu khat. Kemudian mempelajari juga tentang asbabul wurud bagi hadis, asbabun nuzul bagi Al-Quran atau tafsir, dan lain-lain. Kesemua ini adalah bid'ah. Tidak pernah ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ulama mempelajari ilmu Arabia yang tadi itu hukumnya wajib. Kenapa? Kalau kita tidak pelajari ilmu Arabia itu, maka kita bisa salah mengartikan Al-Quran, juga bisa salah mengartikan hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para ulama-ulama mujtahidin mutlak, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, beliau ini adalah menguasai ilmu Arabia. Jadi wajar dia bisa menjadi mujtahid mutlak. Imam Ghazali walaupun dia sudah gelarnya dalam hadis hujjah al-hujjah, karena orang hujjah itu adalah orang yang bisa menghafal hadis sanad isnadnya sebanyak 300.000 hadis. Masih dia bermazhab kepada Imam Syafi'i, termasuk Imam Bukhari. Ya ahli hadis, tapi mazhabnya adalah Imam Syafi'i. Nah, inilah, jadi kita tidak lepas daripada yang namanya bid'ah. Nah, termasuk juga membukukan Al-Quran. Membukukan Al-Quran ini di zaman Nabi tidak ada itu. Zaman Abu Bakar tidak ada. Zaman Umar juga tidak ada. Yang kita baca sekarang ini adalah Rasam Utsmaniyah, yang mulai membukukan Al-Quran adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi tulisan itu termasuk bid'ah, tapi bid'ahnya bid'ah wajib.
Kalau kullu biyatin dalalah kullu dalatin finnar, ini susah kita itu. Jadi orang-orang belajar ilmu nahu, ilmu Arabia itu semuanya sesat dan masuk neraka. Terlalu picik paham kita seperti itu. Lebih belum kita pikirkan orang sekolah umum itu. Ilmu matematika. Sedangkan itu bagian daripada ilmu yang harus dipelajari. Ilmu kedokteran misalnya. Kalau tidak ada orang belajar ilmu kedokteran, kalau yang sakit kemana dia belajar? Tidak bisa matematika. Bagaimana dia ngitung nanti ilmu faraid itu kalau tidak bisa ilmu matematika. Nah, kesemua ini apa yang kita sebutkan tadi itu adalah termasuk bid'ah. Tapi bedanya adalah bid'ah wajib. Ada orang mengatakan kulibatin dalalah, susah ini. Itu yang terjadi. Nah, banyak sekali orang belajar ilmu-ilmu dunia ini tidak pernah dipelajari di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Juga ilmu-ilmu syariat yang dibutuhkan dalam agama agar tidak tersia-sia. Misalnya kita belajar tentang ilmu usul, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Nah, itu yang menjabarkannya secara detail itu adalah para ulama. Tentang rukun sembahyang misalnya. Berapa rukun sembahyang? 13. Ada yang mengatakan 17, macam-macam. Yang menjabarkan itu adalah para ulama. Hanya Al-Quran mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahli zikir, orang yang selalu ingat kepada Allah, kalau kamu kira-kira tidak mengetahui. Nah, jadi yang dibutuhkan dalam agama agar tidak tersia-sia, ketahuilah bahwa menyampaikan ilmu pada generasi setelah kita itu hukumnya wajib. Seperti kamu ini, kita transfer ilmu kita ini kepada anak-anak muda. Termasuk juga tentang sejarah. Tentang sejarah misalnya sejarah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu diceritakan pada waktu memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini tidak terjadi, saya kira generasi kita itu ditanya siapa nabi, nama nabinya itu kan, ya kalau baca talqin bisa dia kan. Muhammad nabiyuka, Muhammad nabiyuka. Kalau dia baca talqin gitu. Tapi syukur kita di Indonesia masih marah itu dibudayakan mengenai tentang peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Demikian juga dengan nuzul Quran itu. Andai kata tidak ada peringatan nuzul Quran, ya kita tidak tahu apa yang pertama diturunkan oleh Allah. Pada siapa yang menurunkannya, berapa lama diturunkan dan di mana diturunkan, surat apa yang pertama dan surat apa yang terakhir. Tapi di waktu kita memperingati nuzul Quran, maka semua hal itu kita diberikan oleh para ulama kita, walaupun tidak sedetil bagi kita mengaji. Nah, jadi jelas bid'ah itu bukan hanya wajib saja, ada juga yang kedua itu misalnya. Nah, ini misalnya contoh daripada bid'ah wajib tadi seperti nuntut ilmu. Kemudian yang kedua ada namanya bid'ah sunnat. Wa mithalut tsani hifzul garibul kitab wa sunnah minal lughah. Nah, bid'ah yang kedua ini adalah bid'ah mandubah. Bid'ah mandubah ini ialah setiap bid'ah yang terkena kaidah atau undang-undang kesunahan
serta dalilnya seperti membangun madrasah. Membangun madrasah itu termasuk bid'ah. Di zaman Nabi tidak ada madrasah itu. Mau cari dalilnya, Rasulullah membuat madrasah, tidak ada. Membangun pesantren misalnya, tidak ada itu. Pesantren Darun Najah tidak ada. Pesantren mana-mana itu belum ada itu. Sekarang marak pesantren, terutama di Indonesia, di Lombok Barat. Apalagi di Telaga Waru. Kampus sampai sekarang belum ada. Telaga Waru itu tahun 60 itu dari sini tidak ada orang tamat SD. Apalagi ada madrasah. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada 2 madrasah di sini, 2 pesantren. Dan pertama pesantren Darun Najah Al-Falah dan kedua pesantren Istiqomah. Salat tarawih berjamaah di masjid dan lain-lain sebagainya. Itu bagian daripada bid'ah sunnah. Kemudian yang berikutnya adalah bid'ah muharramah. Bid'ah yang dolalah tadi itu. Misalnya bid'atul muharramah ini minha madhabul qadariyah. Mazhabul jabariyah. Mazhab murji'ah. Mazhab mujassamah. Nah, kesemuanya ini mempelajari akidah-akidah mereka. Ini termasuk namanya bid'ah haram. Nah, ialah setiap bid'ah yang terkena kaidah undang-undang pengharaman seperti dalilnya seperti menarik pajak atau upeti aliran Qadariyah. Nah, perlu diketahui Qadariyah ini begini itu. Qadariyah itu akidah Qadariyah. Yang baik itu dari Allah katanya. Apapun pekerjaan yang baik maupun yang tidak baik itu menurut Qadariyah kita yang punya wewenang itu. Itu Qadariyah. Jadi dia tidak berpegang kepada qadar Allah. Dia menganggap dirinya lah yang membuat dia kaya, membuat dia miskin, membuat dia pinter katanya. Kita ini sama seperti dikasih parang katanya. Kalau kita pakai di tempat yang baik menjadi baik, tapi kalau yang rusak ya rusak. Itu paham Qadariyah. Jadi dia tidak berpegang kepada qadar Allah. Cuma dia berpegang kepada usahanya sendiri. Nah, di sini ini lemahnya Qadariyah ini, kalau dia gagal maka dia putus asa. Orang Qadariyah. Karena dia masih berpegang kepada usaha dan ikhtiarnya sendiri. Lepas dia daripada qadar Allah. Ini orang Qadariyah. Misalnya dia berusaha segala macam cara secara zahir sudah cukup. Ternyata dia gagal. Nah, dengan kegagalan itu maka dia menjadi orang yang putus asa. Kadang-kadang dia bisa bunuh dirinya. Ada satu cerita anak-anak itu orang open tembakau katanya itu. Sudah berutang 250 juta. Lalu tembakunya gagal, tak dapat apa-apa, ya dia sendiri masuk dengan tembakunya ke dalam oven itu. Nah, ini akibat daripada paham Qadariyah, terlalu berpegang kepada usaha dan ikhtiarnya sendiri, tidak berpegang kepada qadar Allah. Kemudian ada yang paham murji'ah, semua dikembalikan kepada Allah, atau disebut juga namanya Jabariyah.
Ini bahaya juga ini. Tidak mau berusaha dan berikhtiar, diserahkan semuanya kepada Allah. Kalau dia tanya orang-orang seperti ini, kenapa kamu tidak sholat? Ya itu memang begitu kan kita sama Allah katanya. Tanya Allah katanya begitu. Nah ini orang Jabariyah atau orang-orang Murji'ah. Semua dikembalikan kepada Allah, tidak mau berusaha dan berikhtiar. Kalau dalam pandangan tasawuf orang-orang seperti ini, rajanya ada, khaufnya tidak ada. Tapi kalau khauf tidak ada, raja ada, itu bukan namanya raja, itu namanya angan-angan. Jadi angan-angan dalam ajaran tasawuf hukumnya haram. Kemudian ada paham mujassimah itu. Ini yang menggambarkan Tuhan itu dengan patung-patung itu. Karena ada yang nyembah-nyembah patung, berhala itu. Dianggapnya Tuhan itu berjisim, berbadan. Nah ini sudah. Jadi Allah itu tidak bisa digambar itu kan. Karena dia laisa kamitslihi syai'. Tidak ada perumpamaannya sesuatu. Allah tidak bisa. Maka ada orang tanya sama saya, apa yang ada pada kita tidak ada pada Allah? Nah, ternyata itu sifat mustahil itu tidak ada bagi Allah. Yang ada pada kita. Jangan bilang nanti, oh ada tempatnya tidak bisa Allah Ta'ala apa? Tidak bisa mati. Nah sifat mati itu adalah sifat makhluk. Sudah diajarkan di dalam akidah Imam Asy'ari, Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Allah itu mukhalafatul lil hawadits. Berlainan bagi segala yang baru. Dia tidak bertempat. Karena ada orang mengatakan dalil Allah bertempat itu dengan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis istawa. Tuhan bersifat Rahman itu adalah di aras. Bahwa tidak tahu bahwa Ar-Rahman itu bukan asma'uz zat, tapi Ar-Rahman itu adalah asma'uz sifat. Kalau dia mengatakan begini, Allah 'alal 'arsyis istawa, baru mungkin. Karena kalimat Allah itu asma'uz zat. Kalimat Ar-Rahman itu adalah asma'uz sifat. Jadi Allah bersifat kasih sayang di aras. Kalau kita mengatakan Tuhan di aras, nanti timbul pertanyaan lagi. Apa pertanyaan? Sebelum ada aras, Tuhan itu di mana? Ya Allah tidak bertempat. Dan banyak ayat-ayat yang lain yang menunjukkan Allah itu bukan di aras. Karena ayat mengatakan, ini akrabu min hablil warid. Sungguhnya aku lebih dekat daripada urat lehermu. Kan? Ayat lain, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Nah, jadi tidak boleh kita seperti itu. Inilah yang disebut namanya bid'ah haram. Dan aliran-aliran Khawarij. Perlu diketahui Khawarij ini dulu adalah dia pengikut Sayyidina Ali. Terjadi peperangan antara Muawiyah dengan Ali. Lalu Muawiyah mengangkat Al-Quran sebagai siasat untuk gencatan senjata waktu itu. Lalu orang Khawarij ini menyarankan supaya menerima apa yang dianukan itu oleh Muawiyah. Nah setelah diterima oleh Sayyidina Ali, tahu-tahu dia tidak mengikut Ali dan tidak mengikut Muawiyah. Sehingga disebut namanya kaum Khawarij. Dan kaum Khawarij ini banyak sekali yang bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah. Misalnya, ya orang Khawarij itu tidak percaya tentang adanya siksa kubur dan nikmat kubur. Nah itu yang keberapa? Itu yang kedua ya. Yang mandubah sudah tadi. Sudah ya. Ya. Kemudian bid'ah mandubah. Ialah setiap bid'ah yang terkena kaedah undang-undang sunnah.
kesunahan serta dalilnya seperti membangun sudah tadi saya jelaskan. Kemudian yang keempat ya, contoh yang keempat, al-kalamu fil jarh wa ta'dil tamyiz as-sahih min as-saqim wa in qadalat qawaid asy-syar'iyyah ala hifdz asy-syariah fardu kifayah wa zada ala qadr muta'ayyin wa la yata'atta hifdz asy-syariah illa bima dzakarna. Nah, contoh daripada yang keempat, bid'ah makruh. Bid'ah makruhah. Ialah setiap bid'ah yang terkena kaidah undang-undang hukum makruh serta dalil-dalilnya seperti mengkhususkan ibadah pada hari atau malam utama semisal Jumat, menghiasi masjid dan mushaf atau Al-Quran. Nah, ini jadi menghias masjid dengan kaligrafi, dengan bermacam-macam, itu termasuk namanya bid'ah makruh. Kan banyak kita sekarang itu menghias masjid apa itu kan. Kalau bagaimana nanti kalau kalau maulidan itu, maulidan kan ada apa? Masalah dekorasi. Saya kira itu tidak masuk dia itu, karena di sini ada yang saya catat itu dari kitab I'anatut Thalibin, karena untuk menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini ada ini dari keterangan Syekh Ma'ruf Al-Karhi berkata, man hayya'a li ajli qiraatil maulid Rasul sallallahu ta'aman. Barang siapa menyiapkan karena memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam makanan, wajaba ikhwanan, dan mengumpulkan saudara-saudara kita se-Islam, au qada sirajan, atau menyalakan lampu, wala bisa jadidan, dan berpakai pakaian yang baru, wa ta'attara, dan berharum-harum, wa tajammala, dan cantik-cantik. Nah, termasuk nanti itu menghiasi dekorasi untuk maulid wa tajammal itu kan. Nah, ta'ziman li maulidihi, karena dia menghormati kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Ma'ruf Al-Karahi, hasyarahullahu taala, akan dihalau dia oleh Allah pada hari kiamat, yaumul kiamati, ma'al firaqatil ula, dengan golongan-golongan yang pertama. Siapa itu? Minan nabiyyin, dari para nabi. Maka Nabi ala ilin, dan dia berada di dalam surga yang sangat tinggi. Nah, inilah jadi itu bid'ah makruh. Mengkaligrafikan yang ada di masjid itu tidak sedosa, tapi adalah makruh. Atau Al-Quran dilihat dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang terakhir itu bid'ah mubah. Ini bid'ah mubah itu adalah seperti, ialah setiap bid'ah yang terkena kaedah undang-undang diperbolehkan serta dalil-dalilnya, seperti bersalaman setelah selesai sholat subuh dan asar. Itu bid'ahnya bid'ah mubah, gitu kan. Tapi ada juga hadis itu yang menjelaskan itu, berziarah kepada makam Rasul dan para orang-orang alim itu seperti dia ziarah pada waktu hidupnya kan. Duduk dengan orang-orang alim itu sama dengan dia duduk dengan Rasulullah.
berjabat tangan dengan orang alim itu adalah seperti berjabat tangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menjadi masalah, kenapa dicium-cium katanya. Ada keterangan ulama juga, kalau kita cium sini itu, tapaknya tangan itu kita cium, itu tanda kehormatan. Kita menghormati guru kita. Nah kalau dibalik, di sini ada berkah itu. Jadi, kalau sini saja sendal hormat, jadi balik lagi itu dapat berkah. Nah ini, jadi salaman itu termasuk adalah mubah, bid'ah mubah. Nah setelah selesai sholat subuh dan asar, kemudian memuas-muasin makan dan minum. Misalnya makan sampai puas itu makruh bid'ah mubah. Tapi kalau sampai membuat ikat pinggangnya itu sampai berlebihan itu, nah ini tidak bisa masuk ke mubah itu. Kita harus kembali kepada firman Allah, kulu wasrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Ya kalau bisa makan itu yang masuk kepada kategori mubah itu sudah ada rasanya. Kalau makan syariat makan cara syariat itu 9 suap tapi pakai jari 3. Kita kadang-kadang merasa kok. Nah dan bermegah-megahan dalam berpakaian itu termasuk namanya bid'ah mubah. Termasuk sekarang ini ada orang pakai jilbab 1. Kamu berapa jilbabnya? Ada 20. Kadang tersusun-susun bajunya itu ya. Mau kemana, mau pergi ngaji itu sampai telat ya. Memilih mana yang mau dipakai itu. Itu berlebihan. Mau bid'ah, tapi bid'ahnya bid'ah mubah. Tapi kalau kita untuk sholat itu dianjurkan itu memakai pakaian yang baik-baik. Khusus zinatakum inda kulli. Kadang-kadang kita ning masjid, masya Allah, telekum dan tidak pernah dicuci 1 bulan. Nah, itu yang baik, mukna yang baik. Ya kadang-kadang yang laki juga demikian itu. Kadang-kadang tidak pakai baju sholat itu. Yang jadi ikat kainnya ada tangannya sendiri gitu. Pas waktu ruku turun dia itu. Nah, ini yang kurang baik. Nah, tiap-tiap barang yang mubah kalau diniatkan untuk kebaikan, dia berubah. Ubah itu menjadi sunnah. Dan bermegah-megahan dalam berpakaian. Menghiasi masjid dan mushaf Al-Quran. Juga ada yang mengkategorikan dia adalah mubah yang bid'ah yang mubah. Nah, mungkin ini yang saya sampaikan itu mengenai tentang bid'ah menurut pendapat Imam Syafi'i. Tinggal kita saja. Apakah kita di dalam mubah wajib atau mubah sunat atau mubah haram atau mubah makruh atau mubah. Nah, yang perlu dihindarkan itu adalah mubah haram tadi. Jangan sampai kita jatuh pada bid'ah haram. Nah, kalau ini yang terjadi, masuklah kita dalam kategori kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nauzubillah min dzalik. Tapi ingat, saya di sini insyaallah taala. Tapi seperti itu. Ya termasuk juga itu kadang-kadang itu ada yang makruh tahrim namanya dalam kaidah fikih itu kan. Misalnya makruh tahrim itu orang pergi ke kubur pakai musik misalnya. Itu namanya makruh tahrim. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Sudah sampai jam 10 ini. Lebih setengah jam mungkin kita bicara. Karena ada yang mau ditanyakan, silakan.
Silakan. Antara apa yang telah saya sampaikan tadi, apa yang belum jelas tentang bidah haram, sunnah, makruh dan kalau memang nggak ada, ya, sampai di sini ya. Jadi supaya berkah pengajian kita ini, kita baca kafaratul majlis. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin waj'alna min ulama'il 'amilin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman wa fahma. Allahumma inna nas'aluka ma jahilna fadlana inda hajatana ilayk. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shaghra li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.